Terima kasih teman-teman sekalian yang mengambil mata kuliah Pranata Sosial ya hari ini. Senang sekali hari ini ya kita kedatangan spesial. Tema besar kita hari ini adalah mendapatkan ilmu, tips dan trik. Bagaimana sih selama ini Mbak Deska ya? Deska ya? Deska. Mbak Deska, bagaimana Mbak Deska ini mereview buku-buku yang selama ini telah dilakukan oleh Mbak Deska sendiri. Ada banyak ya tentunya buku-buku yang telah direview oleh Mbak Deska. Selain itu Mbak Deska juga sebagai pengajar bahasa Inggris di salah satu universitas di Yogyakarta. Oke, sebagai informasi mungkin Mbak, jadi di kelas ini bukan hanya mahasiswa dari Universitas Hasanuddin aja, juga ada mahasiswa dari Universitas Diponegoro Semarang gitu kan. Memang karena kan sekarang lagi kampus Merdeka tuh. Jadi sekarang semua mahasiswa yang tertarik dengan mata kuliah Pranata Sosial Jepang itu bisa mengambil kuliah di mana aja gitu kan. Oke. Untuk mempersingkat waktu dan tidak menyia-nyiakan waktu yang terbuang ini, saya silahkan kepada Mbak Deska, floor is yours. Oh, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman dari Universitas Hasanuddin ya, terutama kayak Japanese Literature Study Program. Terus terima kasih juga dari teman-teman Undip dan teman-teman lain yang sudah mau bergabung. Ada juga beberapa teman saya di sini. Salah satunya Mas Teguh, beliau merupakan editor dari salah satu publisher yang ada di Indonesia, big publisher. Dan bukunya mesti teman-teman sudah yang bukunya itu teman-teman semuanya udah pada ngerti. Jadi nanti kita bisa todong beliau juga untuk join, untuk ngomong gitu ya. Seberapa penting sih kayak review buku dan yang lainnya. Nah, teman-teman, saya sudah persiapkan sedikit sedikit screen share. Semoga masih bisa kelihatan ya untuk saat ini. Nah, apa yang mau saya omongkan di sini, karena di sela-sela kesibukan saya ini senang sekali untuk membaca buku, dan apalah arti membaca buku kalau seumpamanya kita nggak nge-review buku itu, mubazir banget gitu loh. Nah, jadi judul kali ini diskusi kita kali ini, obrolan kita kali ini, saya kasih judul kayak bagaimana sih kita bisa get away dengan book review gitu loh. Dan teman-teman, kalau seumpamanya nanti teman-teman ada pertanyaan atau apa, silahkan nanti ditulis di kolom chat. Jadi kita nanti bisa diskusi sesudah ini gitu loh. Nama saya Deska, Deska Anjeliana Wati. Kalau seumpamanya ini nama panjangnya, cuman karena saking panjang ya, jadi kadang disingkat jadi Deska Ang. Oke. Ya, terus saya mau sebelum saya ke presentasi saya, sebelum kita ini lebih jauh ya, saya mau, karena ada peribahasa kan, tak kenal maka tak sayang. Makanya saya juga mau mengenal teman-teman nih biar jadi tambah sayang. Saya mau tanya, ada nggak beberapa teman-teman di sini itu yang suka yang suka baca atau suka suka nulis? Mungkin bisa raise hand. Ada berapa nanti Mas Reza dilihat ya yang raise hand. Baik Mbak. Ada yang mungkin jangan malu-malu ya. Nggak usah malu-malu di sini. Karena ada yang raise hand. Oh, ada berapa? Masih dua nih. Nah, tapi semakin banyak ya. Berarti teman-teman at least suka untuk baca, meskipun kadang nggak ditulis apa yang dibaca gitu ya.
Terus pernah nggak sih kayak teman-teman kalau sudah baca buku itu mencoba untuk menuliskan lagi, apa sih yang sebenarnya aku dapatkan dari buku ini gitu loh. Ada nggak yang sering nulis kayak gitu? Nah, karena saya ini orang yang kebetulan memorinya sudah sepuh ya, kalau orang Jawa bilang sudah tua gitu kan. Jadi saya ini tipikal orang yang ketika baca saya harus nulis, saya harus buat contekan. Jadi ini contekan saya. Ketika saya baca buku, saya kasih contekan. Nah, karena saya juga ngajar dan ngajar English Lit, dan kebetulan apa namanya kita nggak bisa bawa semua buku kita ya. Jadi ketika ada kepikiran, oh harus nulis jurnal, saya tinggal lihat di contekan saya gitu loh tentang book review itu. Nah, tapi sebenarnya teman-teman kalau apa sih book review itu gitu. Mungkin teman-teman di sini udah pada ngerti ya, maksudnya kayak, oh book review itu apa, review buku, tapi sebenarnya gimana sih, bagaimana, terus saya yakin kayak kita ini yang namanya manusia juga senang duit ya, bagaimana nanti kita kasih tips bagaimana kita ini bisa cari duit dengan cara mereview buku. Nah, tapi sebelum teman-teman ini mereview buku, ada beberapa poin yang mau saya sampaikan di sini. Satu, kalau yang namanya review buku itu tuh semuanya personal dan itu tuh merefleksikan pendapatnya teman-teman. Jadi teman-teman nggak usah mikir, oh sebenarnya pakem nulis buku itu apa sih? Terus tulisanku ini bagus apa enggak? Terus kalau yang lain suka sama bukunya, kenapa sih kok aku ngerasa aku nggak klik ya sama bukunya? Jadi sebenarnya tuh nggak ada kata jelek ataupun enggak dalam menulis buku, ataupun nggak ada kayak paduan gimana sih sebenarnya nulis dan yang lainnya gitu loh. Nah, yang kedua, ketika teman-teman itu menulis buku, menulis review buku, ya at least teman-teman harus ingat gitu loh, bahwa nanti apa yang teman-teman tuliskan itu harus mendeskripsikan apa yang ada di halaman tersebut, atau bagaimana analisa teman-teman di buku ini, terus pendapatnya teman-teman di buku ini tuh apa, seperti itu. Nah, tapi juga make sure ya teman-teman, kalau reviewnya teman-teman itu matching gitu loh dengan tipe audiens yang ada di tipe audiens yang nanti teman-teman akan capai. Seperti contohnya ketika ditawari buku, dan bukunya itu buku anak gitu loh. Nah, otomatis kan pasarnya itu berarti apa? Mungkin orang tua dan yang atau mungkin anak-anak, biar biar semakin menarik kan bukunya. Jadi teman-teman juga harus menyesuaikan bahasanya itu seperti apa gitu loh. Dan yang keempat, apa yang perlu teman-teman lakukan? Pertama, membaca. Itu sudah pasti ya. Yang kedua, mengidentifikasi secara secara hati-hati. Yang ketiga, teman-teman think and write critically. Kita mulai kalau sudah baca, kita bisa mengidentifikasi, kita bisa mikir nih sama nulis secara kritikal. Nah, yang terakhir, tentu aja kita have fun. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang enggak kita sukai gitu loh. Nah, jadi saya cuma mau bahas dua untuk pertemuan kali ini, yaitu tentang mengidentifikasi sama think and write critically. Karena menurut saya itu bagian yang penting di samping kita having fun dalam menulis review buku. Nah, identifikasinya buku. Identifikasi pertama itu kita mengidentifikasi bukunya. Apa sih yang perlu kita identifikasi dari buku itu? Satu, tentu aja kayak informasi tentang buku itu. Siapa sih penulisnya? Terus judulnya apa? Publishernya siapa? Terus edisi keberapa? Ya kan? Karena kan mungkin edisi tahun 1980 sekian ketika orang masih menganalisa puisinya Kobayashi Isa. Oke, tentu aja beda dengan edisi yang baru dengan penerjemah yang berbeda mungkin. Seperti contohnya kalau seumpamanya teman-teman tahu poet Cina yang namanya Li Bai atau Li Po, ya kan?
Nah, itu tentunya akan beda terjemahannya Ezra Pound tahun 1980 sekian dengan mungkin translasinya Lipo pada tahun-tahun atau edisi-edisi terbaru seperti ini gitu loh. Nah, yang kedua teman-teman mengidentifikasi siapa sih penulisnya gitu loh, background-nya apa gitu kan. Terus dia itu bisa menulis buku ini punya capability nggak di situ. Oke, terus kalau seumpamanya penulisnya itu sama, teman-teman pernah kayak seumpamanya baca bukunya ini apa namanya Shakespeare, seumpamanya ya Hamlet sama Romeo and Juliet, teman-teman bandingin gitu loh. Oh, bisa teman-teman bisa bandingin kayak kalau di Romeo and Juliet itu seperti ini, kalau Hamlet itu ini, padahal sama-sama tragedi nih, tapi kok bisa beda gitu kan. Nah, teman-teman juga bisa cek nanti references-nya bagaimana. Nah, seperti contohnya ini salah satu review saya di Jakarta Post. Di sini karena kita harus kasih maksudnya info juga buku ini yang nulis siapa sih, judulnya apa, penerbitnya siapa. Di sini saya kasih contoh kayak Henry Julius, penulisnya Henry Julius. Siapa Henry Julius? Oh, dia itu penulis muda Indonesia dan lecturer, pengajar gender dan sexuality. Dan buku terbarunya itu judulnya Cabul, perbincangan serius tentang seksualitas kontemporer. Yang nerbitin siapa? Martin Kiri. Oh, tahun berapa? 2019. Tuh, ya kan? Nah, terus di sini ada juga informasi mengenai sedikit background bukunya. Ini itu buku non-fiction loh. Bukunya non-fiction ini mengenai apa? Oh, tentang seksualitas, tentang pornografi, tentang erotisme yang ada di Indonesia gitu loh sementara ini. Terus kalau sudah identifikasi kayak bukunya, teman-teman juga sudah ngerti kayak background author-nya itu, background pengarangnya itu seperti apa, teman-teman nanti bisa melihat kayak mengidentifikasi gitu loh diri teman-teman itu seperti apa. Kayak karena kan kalau seumpamanya baca ceritanya Yukio Mishima, tentunya akan beda dengan orang yang mempunyai kayak background culture Jepang yang lebih baik seperti Mas Reza. Mungkin bagi saya, aduh Yukio Mishima kok rasanya sangat gloomy ya, menyedihkan. Mostly tentang dia membunuh diri, karakternya itu kok seperti mereka itu membunuh diri mereka sendiri gitu loh. Atau ketika Mas Reza tapi mungkin yang sudah ngerti budaya Jepang akan berpikir yang beda gitu loh. Atau ketika karena saya ini penyuka erotik literatur erotik, saya melihat kayak tulisannya Akutagawa itu yang Rashomon itu wow, superb gitu. Meskipun gloomy, tapi erotismenya itu classy, nggak murahan. Tapi mungkin Mas Reza atau teman-teman yang lain akan melihat si Rashomon ini dari perspektif yang berbeda. Jadi kalau seumpamanya teman-teman itu mau jadi book reviewer atau mau menulis book review, apa yang teman-teman bisa lakukan? Nah, satu, think what you can do atau write dengan buku ini. Kalau teman-teman sudah merasa, oh aku tertarik nih, contohnya aku tertarik sama bukunya Adrian Rich, terus aku kira-kira bisa nulis apa ya? Apa yang bisa aku lakukan dengan buku ini? Gitu kan? Terus yang kedua, ya, teman-teman juga ketika menulis kayak buku, teman-teman juga bisa kayak presenting diri teman-teman. Jadi kayak pembaca itu ngerti gitu loh. Oh sebenarnya background-nya teman-teman itu apa sih? Kok bisa tertarik nulis review atau membahas sesuatu dari buku ini, membahas suatu topik partikular dari buku tersebut gitu loh. Sama selalu ingat untuk
selalu stay netral. Jadi meskipun teman-teman ini saya jujur untuk Japanese literature saya ini sedikit kurang sukanya. Saya suka beberapa kayak penulis ya, tapi kok kayak tema besar Japanese literature mengenai kayak bunuh diri dalam Jepang itu apa? Kamikaze, bukan? Apa namanya ya, Mas Reza? Jisatsu. Nah, itu kayak bunuh diri di Jepang itu menurut saya tuh depressing gitu loh. Dan aku paling benci ketika harus nulis review tentang kayak pembunuhan atau apa gitu. Tapi ya sebagai yang namanya reviewer, saya nggak bisa bilang bahwa, oh buku ini tuh seperti ini. Ya, jadi harus remain netral gitu loh. Makanya di beberapa kayak ketika teman-teman nanti menulis review atau apa, kayak di beberapa platform akan minta informasi tentang teman-teman. Kayak, oh ini siapa namanya, Deska, as a book reviewer, dan yang lainnya. Oke. Nah, jadi apa yang paling utama ketika menulis book review? Selalu ingat bahwa teman-teman ini menulis review, bukan summary. Tapi kebanyakan dari teman kita ketika kita ngomongin buku, atau ketika teman-teman di semester awal mungkin ada kelas yang namanya book report, itu tuh cuma ngasih kayak summary. Oh, ini buku Bumi Manusia, karangannya Pramudia Anantatur, ceritanya tentang ini. Hey, teman-teman, kalau cuma cerita seperti itu, kita sendiri bisa baca kan, cuman apa sih yang bisa apa yang bisa kita lakukan untuk membuat review kita ini menarik gitu loh. So, write extra, menulis sesuatu secara ekstra. Nah, di sini saya menulis tentang bagaimana kita ini berpikir dan menulis gitu kan. Satu, kita membuat outline dan kita juga mengevaluasi serta kayak mencoba untuk membuat entah itu critical comment atau statement tentang buku itu, gitu kan. Yang kedua, kita juga bisa point out kayak melihat ini intensinya si penulis nulis ini tuh kenapa gitu loh. Kenapa kayak Yukio Mishima itu lebih ceritanya gloomy dan kadang berakhir dengan kayak harakiri, bunuh diri atau harakiri ya, betul ya? Harakiri ya. Harakiri gitu loh. Bahkan di kehidupannya sendiri dia ini memilih untuk bunuh diri kan ya. Kenapa seperti itu? Atau kenapa Matsuo Basho di puisinya itu tuh mesti tentang kayak pegunungan, mountains, drinking wine. Salah satu puisi Matsuo Basho yang saya ingat, I am the one gazing morning glories. I am the one who has his breakfast, gazing morning glories. Jadi saya adalah orang yang sedang makan pagi melihat morning glories. Jadi kayak settingnya mostly mountainous atau apa, atau Libai atau Lipo. Kenapa sih mostly tentang drinking the wine in the moonlight gitu kan. Nah, jadi make your title, tapi juga kita harus mikir, kita harus catching the audience kan. Jadi make title-nya itu dibuat semenarik mungkin, kayak yang tadi contohnya di salah satu bukunya, di salah satu artikel di Jakarta Post, saya di sini bilang let's talk about sex, ayo ngomongin seks. Cabul, put spotlight on porn. Cabul itu bukunya Henry, memberi spotlight atau kayak atensi ke porno. Nah, seperti itu. Okay. Nah, seperti yang saya bilang tadi, outline the content. Jadi teman-teman membuat outline kontennya. Kayak di sini, salah satu review saya juga di Jakarta Post, saya bilang, oh sebenarnya saya point out, ada satu pengarang namanya Karin yang menceritakan tentang kehidupan imigran, kehidupan TKW yang ada di Singapura. Di sini saya bilang, oh Karin ini mencoba untuk
menceritakan loh kondisi tentang TKW yang ada di Singapura, terutama TKW dari Indonesia dan dari Filipina gitu. Dari mana? Oh, dari pengalamannya dia tinggal di Singapura dan yang lainnya gitu loh. Terus apa yang ada di sana gitu loh. Oh, saya menemukan, saya sebagai pembaca dan sekarang menulis review, menemukan dinamika antara pekerja dan juga majikannya, dan juga kayak value, nilai-nilai cultural seperti itu. Contohnya karena si Karin ini menceritakan TKW, salah satu karakternya yang namanya On-M, BBM ini, dia itu kan pembantu rumah tangga kan. Jadi secara nggak langsung dia itu menaati aturan yang tidak tertulis, tidak bisa makan semeja dengan majikannya, atau majikannya harus makan dulu dan dia makan terakhir seperti itu. Nah, ini contoh beberapa tulisan saya. Nah, ada tulisan judulnya Sambal dan Ranjang. Nah, karena kita harus attract audience ya, makanya judulnya saya bikin sketchy mungkin. Sambal dan Ranjang, Sex Over Sambal. Karena ceritanya itu judulnya Sambal dan Ranjang. Nah, buku ini kebetulan diedit oleh Mas Teguh Afandi yang kebetulan juga ada di sini. Nanti kita bisa minta Mas Teguh untuk nodong Mas Teguh untuk ngomong, Mas Teguh seberapa penting sih review buku kayak gini di bagi editor kayak Mas Teguh dan yang lainnya gitu kan. Oke. Terus yang kedua, poin saya kedua itu tuh kayak teman-teman juga kalau seumpamanya nulis review buku tapi hanya nulis ceritanya itu kayak gini loh, karakternya tuh ini. Bumi Manusianya Pramudia ceritanya itu kok cuma Ningke sama analis ya, yang beda Bang. Tapi ngerti nggak teman-teman maksudnya? Kasih sesuatu yang ekstra gitu loh. Kasarannya kalau seumpamanya makan, tambahi sambelnya biar lebih spicy, biar lebih ada rasanya. Tambahi juga sedikit informasi di situ. Tapi kok novelnya itu beda ya dengan dengan film garapannya Mas Hanung ini. Nah, teman-teman itu bisa seperti itu. Nah, di sini apa yang kita bisa lakukan? Kita juga bisa untuk memberikan referensi atau mengkomparasi, membandingkan gitu loh. Dan selalu ingat teman-teman, untuk jadi book reviewer tidak hanya harus kasih background pengarang, story atau apa, tapi alangkah baiknya kalau kita ini juga kasih kayak referensi, karena data atau statistik atau credible references itu referensi yang kredibel itu penting juga gitu loh. Seperti contohnya di dalam ini salah satu ini saya juga ada buku tentang LGBT di Indonesia, Stonewall tak mampir di Atlantis. Nah, di sini saya juga kita bisa kasih teman-teman kayak statistik di sini di bagian where is it? Nah, kayak di sini saya bilang kayak puisinya Henry dalam buku ini itu juga sebenarnya kayak nyindir loh statementnya Bu Wiwi yang salah satu istrinya salah satu wakil wali kota di Bekasi pada tanggal Desember ini kan waktu itu Bu Wiwi ini bilang bahwa ibu-ibu harus dandan cantik biar suami nanti nggak digebet sama homo. Dia kan bilang seperti itu gitu loh. Nah, jadi teman-teman bisa masukin kayak fakta-fakta seperti itu. Terus ada juga kayak di sini statistiknya bilang bahwa 89% dari Indonesia ini itu maksudnya dari teman-teman teman-teman LGBT di Indonesia itu mengalami kayak yang namanya kekerasan.
Nah, di sini juga ada kayak kita kasih statistik juga, kayak oh berdasarkan ini seperti ini loh. Tuh. Di sini juga ada review yang saya pakai juga saya pakai tentang statistik. Di sini saya bilang tahun 2019 ada Migrant Care namanya yang mengestimasi kalau 45 juta pekerja Indonesia yang ada di luar dan yang lainnya. Nah, kenapa kita menyediakan kayak referensi? Kenapa kita itu harus kayak menulis sedikit ekstra, memberikan informasi secara ekstra? Nanti kita lihat ya, kenapa. Oke. Nah, teman-teman, so far dari penjelasan saya ini cukup dimengerti ya, cukup bisa dimengerti ya. Saya harap cukup bisa dimengerti nih. Oke. Jadi, ayo kita lanjut kalau seumpamanya cukup bisa dimengerti. Saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat gambaran besarnya itu seperti gimana ketika saya mereview buku. Oke. Nah, teman-teman tahu penulis ini ya, Pramoedya Anantatur, yang tadi beberapa kali sudah sempat saya sebutkan gitu. Nah, di sini apa yang saya coba untuk sampaikan ke teman-teman merupakan apa yang biasanya saya lakukan ketika saya mereview buku, dan semoga teman-teman nanti juga bisa kayak mengambil hikmahnya. Siapa tahu nanti dapat ide untuk nulis tesis atau nulis jurnal. Nah, ada satu buku karangan Pramoedya yang saya suka, judulnya Bumi Manusia. Jujur itu merupakan satu dari buku Pramoedya yang saya suka gitu, sedikit dari bukunya Pramoedya yang saya suka gitu kan. Nah, kalau seumpamanya teman-teman mau mereview buku ini, kira-kira apa yang bisa teman-teman pikirkan? Satu, informasi tentang buku ini seperti ini, pernah difilmkan dan yang lainnya. Tapi pernah nggak kayak teman-teman itu berpikir, apa ya yang bisa aku analisa dari buku ini, yang kira-kira ketika orang itu membaca buku reviewku, tidak hanya mereka itu mengerti buku ini, tapi juga mencerahkan. Nah, karena kebetulan saya ini belajar bahasa Italia, saya tinggal di sana selama 5 tahun, makanya saya membaca buku Bumi Manusia ini dalam bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Itali. Nah, saya menemukan bahwa ketiga translasi buku ini itu berbeda. Ketika di buku bahasa Indonesia bilang, di bab 18 ya, pada waktu Mingke mau menikah dengan analis itu, analis si bunda, ibunya Mingke bilang, Gus, ada 5 syarat yang ada di Satria Jawa sebelum kamu nikah. Wisma, wanita, turangga, kukila, dan curiga. Nah, kukila ini tuh burung, tapi dalam terms Jawa, kukila ini artinya burung yang dikandangi untuk kita pelihara. Tapi dalam bahasa Inggris ini birds, yang artinya burung secara general gitu loh. Sementara dalam bahasa Itali diganti menjadi pavone. Pavone itu artinya peacock atau burung merak. Jadi dari 3 translasi ini beda sekali kan, antara burung dalam arti burung peliharaan, burung secara general, dan burung merak gitu loh. Ya benar, merak ini mungkin termasuk juga dalam burung-burungan, tapi apa yang terms-nya itu beda sekali gitu loh. Saya yakin teman-teman di sini kan mengambil kuliah sastra Jepang. Nah, mungkin kalau teman-teman membaca terjemahannya Pramoedya dalam bahasa Jepang juga akan menemukan hal yang sama gitu loh. Mudeng ya maksudnya ya. Mungkin ada mistranslasi di sini atau lost in translation. Nah,
ini poin yang bisa teman-teman masukkan di buku dalam tulisan book review-nya teman-teman gitu loh, untuk menambah nilai poin, menambah poin di book review yang teman-teman tulis gitu loh. Oh, saya membaca Pramudia, tapi ceritanya seperti ini. Tetapi di film kenapa berbeda sekali ya dengan apa yang diceritakan di novel? Beberapa adegan di novel itu seperti dihilangkan di film. Atau dan ketika saya membaca novel ini dalam beberapa bahasa, translation-nya pun juga banyak yang hilang, entah kenapa gitu. Nah, seperti itu. Karena teman-teman ini dari sastra Jepang ya, teman-teman pasti tahu ini, si bapak ini, si mbah ini. Nah, ini Haruki Murakami ya, teman-teman, yang saya tuh tertarik dengan salah satu buku Murakami, judulnya Men Without Women. Ceritanya tentang apa? Oh, ceritanya tentang menceritakan tentang kayak short stories, cerpen-cerpen lelaki yang kehilangan kayak perempuan esensial dalam hidupnya. Jujur, secara personal, buku-buku Haruki Murakami itu tidak klik ke saya, karena saya lebih senang yang distopia seperti Kazuo Ishiguro, atau saya senang yang klasik gitu loh. Tapi dari buku ini, kalau seumpamanya teman-teman membaca dan teman-teman tertarik gitu loh, mau nulis review buku ini, dia caranya, gimana caranya? Bagaimana mulainya? Satu, apa yang bisa saya suggest ke teman-teman itu mulai bertanya, oh bukunya ini tentang apa sih? Men Without Women, laki-laki tanpa perempuan atau apa? Kalau dibahas, belum ada kayaknya terjemahan bahasa Indonesianya. Mungkin Mas Teguh, mungkin Gramedia mau ini nerjemahin ya. Terus teman-teman baca, teman-teman tanya, oh aku suka nggak ya buku ini? Terus kalau seumpamanya teman-teman punya keinginan untuk menulis book review, meskipun teman-teman suka atau enggak, teman-teman bisa mikir, apa sih yang aku bisa tulis dari buku ini? Oh, contohnya kayak bagaimana laki-laki Jepang itu mengekspresikan perasaannya ketika kehilangan. Biasanya kan yang namanya laki-laki itu mereka susah sekali katanya untuk mengekspresikan feeling gitu loh. Ya kan? Mereka nggak boleh nangis atau apa, dah mungkin di Jepang pun lebih sama, kurang lebih sama gitu loh lelaki Jepang. Nah, terus bagaimana aku ini bisa working out? Oh, menulis review ini, apa yang bisa aku informasi lain yang aku bisa tambahkan? Nah, teman-teman bisa relate ini ke bapak ini. Siapa yang tahu ini siapa? Nah, ini Kazuo Ishiguro gitu loh. Nah, ada kesamaan antara Ishiguro dan Murakami. Mereka meskipun mereka sama-sama Japanese descendant, tapi mereka sama-sama penulis diaspora dengan roots Jepang. Nah, teman-teman nanti bisa kayak menulis di book review-nya teman-teman bisa menulis kayak, oh ini loh Haruki Murakami, penulis diaspora Jepang, yang Kazuo Ishiguro, penulis diaspora Jepang, sama seperti Haruki Murakami, tetapi tulisannya kok seperti ini. Si Kazuo mungkin lebih cenderung British, sementara cenderung ke Inggris-Inggrisan, ke bule-bulean, sementara Haruki ini sense of Japanese-nya kelihatan banget. Nah, teman-teman nanti bisa lihat mungkin di bukunya ini, di bukunya Never Let Me Go. Atau teman-teman mungkin tahu, bisa bandingin, Mbak ini siapa? Dia menulis buku judulnya Amrita dan Kitchen. Masuk kudu Google dulu ini, ayo. Ayo. Siapa yang menulis Amrita, Kitchen? Ini namanya Mbak Banana Yoshimoto. Teman-teman mesti sudah ngerti. Ya kan? Ada yang jawab ya Mas Reza? Jangan bilang Mas Teguh lagi. Ada satu orang. Pintar. Nah, terus kalau tadi si Haruki ngomong tentang kayak ini ya,
kehilangan dari sisi laki-laki, Mbak Banana Yoshimoto di Amrita itu ngomong kehilangan, how to deal with grief, bagaimana kita ini overcome rasanya kehilangan dari kematian orang-orang tercinta dari buku Amrita gitu loh. Nah, informasi-informasi seperti ini tuh bisa teman-teman masukkan dalam book review teman-teman gitu loh. Nah, untuk sebagai tambahan informasi, jadi teman-teman itu punya ke dalam tanda kutip nilai jual dalam book review teman-teman nanti. Dan ceritanya ini saya ambil dari Goodreads saya. Ada yang namanya Lady Ochikubo. Jadi kayak ceritanya tuh tentang Cinderella tapi dalam versi Jepang gitu loh. Yang pada akhirnya dia ketemu pangeran ganteng dan yang lainnya, terus akhirnya menikah gitu. Penulisnya kita nggak tahu siapa. Mungkin laki-laki, mungkin perempuan, we'll never know gitu loh. Tapi kalau teman-teman pengen nulis book review dari buku ini, teman-teman bisa menambahkan informasi seperti contohnya teman-teman membandingkan dengan bukunya ini. Sudah tahu ya siapa Lady Murasaki Shikibu. Buku karangannya itu Genji Monogatari. Benar nggak bahasa Jepang saya? Genji Monogatari, Mbak. Monogatari, ya. Oke. Karena Mas Reza yang lebih pintar bahasa Jepang daripada saya nih. Jadi Mas Reza ini sensei saya. Oke. Jadi si Murasaki Shikibu ini dia kan ceritanya kan teman-teman sudah pada ngerti ya, karena classic Japanese literature gitu loh. Bagaimana si The Crown Prince itu falling in love dengan salah satu gundik ayahnya dan yang lainnya. Nah, mungkin teman-teman bisa menambahkan informasi seperti ini dalam buku ini, seperti contohnya di book review teman-teman nanti, teman-teman bisa nulis sama-sama diterbitkan pada period Heian. Tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan juga dong, kenapa kayak Lady Murasaki Shikibu, seorang perempuan yang katanya perempuan, itu bisa menulis sesuatu yang bisa dijadikan seperti kayak pakemnya literatur erotika di Jepang. Sementara yang ini, kenapa perempuannya itu terlihat seperti submisif sekali ya, manutan kalau orang Jawa bilang. Apa-apa nggih, apa-apa ya, gitu kan. Atau kalau teman-teman mau membandingkan, teman-teman bisa ini membandingkan dengan ceritanya Mbak Sayaka Murata. Ini sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia ya, Mas Teguh ya. Judul Mas Teguh juga baca nih, kayaknya Gramedia yang nerjemahin. Judulnya Gadis Minimarket atau apa? Saya lupa dalam bahasa Indonesianya. Gadis Minimarket, Mbak. Ya, benar kan? Jadi kayak kok sama ya di Heian period somehow perempuannya ini submisif sekali gitu loh. Apa-apa manutan, kena Cinderella syndrome. Sementara yang di convenience store women ini kan juga perempuannya kayak nggak punya gairah hidup ya, cuman kerja di minimarket itu most of the time punya pacar dan dia yang menghidupi pacarnya gitu loh. Jadi kayak apakah teman-teman bisa pakai informasi-informasi ini untuk nanti menjadi tambahan di tulisan book review-nya teman-teman. Atau bisa jadi bahan tesis contohnya. Nah, ada satu lagi yang saya suka. Teman-teman sudah ngerti ini. Ini pengarang Jepang favorit saya. Ini Ihara Saikaku. Dan dia pengarang Jepang favorit saya. Dia menulis buku-buku, ini buku-bukunya. Saya nggak tahu bahasa Jepangnya ya, karena saya kebanyakan baca cuman bahasa Inggris, bahasa Indonesia, dan bahasa Italia. Tetapi ada teman-teman mungkin mau menganalisa salah satu bukunya Saikaku, contohnya kayak Five Women Who Love Love atau yang ini judulnya Gay Tales of Samurai yang di kanan atas ini. Nah, teman-teman bisa menambahkan kenapa sih di karya-karya Saikaku ini perempuan hetero, perempuan yang suka laki-laki ini selalu
digambarkan sebagai perempuan, mostly ya, kebanyakan digambarkan sebagai perempuan cabul. Sementara kalau para penyuka sesama jenis seperti apa namanya kayak samurai ini, dia menyukai Chiyo-nya. Chiyo itu kayak benar nggak sih kata Jepangnya? Kayak ini loh, asistennya samurai itu loh, Mas, apa namanya? Chiyo apa saya lupa. Itu. Ya. Nah, itu tapi si samurai ini yang jatuh cinta dengan sesama laki-laki akhirnya apa namanya? Harakiri. Dan mungkin di budaya Jepang harakiri ini dianggap lebih terhormat ya daripada perempuan yang dituliskan apa namanya dituliskan apa punya affair dengan laki-laki lain. Nah, teman-teman bisa kasih tambahan itu di book review kalian. Satu. Teman-teman tahu ini? Mungkin teman-teman bilang, aduh Mbak Deska, nulis book review kok harus ribet ya Mbak Deska? Kayak nulis skripsi. Oke. Aku mau nulis satu buku aja, tapi yang benar-benar kayak wow gitu loh Mbak, yang lebih gampang. Teman-teman tahu siapa dia? Dia menulis ini. Tenants. Kanai Minato. Ya kan? Nah, ini salah satu buku yang saya suka. Saya suka sekali buku ini. Jadi ada kayak apa namanya? Sebenarnya tuh 5 orang. Mereka tuh masih anak-anak dan mereka ini kayak best friend gitu loh. Cuman ada satu yang namanya Emily dan dia itu dari keluarga kaya dan yang lainnya. Oke. Nah, suatu saat si Emily ini kayak dibunuh dan si ibunya Emily ini apa namanya bilang sama teman-teman 4 temannya Emily yang sudah beranjak dewasa, aku mau kalian menemukan pembunuhnya, misteri kematian dan yang lainnya. Nah, nanti teman-teman bisa lihat kayak sinopsisnya seperti apa. Dan di sini di dalam buku ini ada satu yang bisa teman-teman analisa untuk book review teman-teman, yaitu tentang child abuse, karena kan pada akhirnya kita tahu si Emily ini ya kan si Emily ini itu di apa namanya diperkosa sama laki-laki yang ternyata bapaknya gitu loh. Nah, teman-teman bisa menambahkan kayak statistik seperti apa. Nah, ini saya dapat dari japantimes.co.jp bahwa ternyata di tahun 2020 ini ada sekitar 2.172 child abuse. Ini bulan Maret. Bulan Agustus, ternyata kasusnya kok tambah. Top jadi 200.000. So, jadi teman-teman bisa kayak relate buku ini ke statistik nyata untuk menambah kayak poin dari teman-teman itu sendiri. Nah, mungkin bagi kebanyakan teman-teman banyak yang mikir ya, aduh ternyata nulis book review report juga ya, tidak seperti kita nulis book report pada semester awal. Ya, sebenarnya tidak merepotkan, hanya menambahkan sedikit fakta gitu loh untuk kayak kayak memberikan informasi bagi kita untuk kasih tahu ke readers bagaimana buku ini relatable dan bagaimana buku ini sebenarnya worth to read atau not to read gitu kan. Kenapa? Alasannya kita harus kayak menulis sedikit ekstra untuk book review kita. Kenapa tidak cukup kalau kita hanya menulis summary? Karena ketika teman-teman itu nanti bisa menulis book review yang sedikit kritikal, teman-teman juga akan melatih skill teman-teman untuk nanti membaca, untuk berpikir, ataupun untuk menulis secara kritikal. Dan juga kayak tadi ketika saya kalau orang Jawa bilang contekan. Ketika saya menulis contekan ini, teman-teman juga bisa nanti untuk kayak
memorize buku ini tentang apa sih, dan itu akan last longer gitu loh, lebih lama. Yang kedua, nah teman-teman bisa mendapatkan free e-books atau free buku yang gratis, dan juga bisa expand networknya teman-teman. Nah, dari review-review yang saya tulis, ini kayak ada orang dari Penguin Random House di Singapura yang kontak saya. Mereka menawarkan buku untuk saya review. Dan buku-buku itu dikirim dari Singapura ke Indonesia. Atau yang ini dari NUS, National University of Singapore, yang menawarkan juga buku untuk direview. Jadi teman-teman bisa menambah network teman-teman di sini dan juga bisa dapat buku gratis. Bagi seorang pembaca seperti saya, mendapatkan buku gratis itu suatu anugerah karena kita nggak perlu beli buku lagi, gitu ya. Nah, kalau di foto ini kita bilang, oh, a picture is worth 1,000 words. Jadi bagi saya, live atau book review itu worth some bucks. Karena apa? Dari kita ini, kalau Madonna bilang, hey, kita ini living in the material world, kita juga butuh duit gitu loh untuk hidup. Kalau seumpamanya teman-teman punya pacar dan pacarnya bilang, aku cinta kamu apa adanya, jangan percaya, karena nggak ada duit juga tetap aja lapar, kan? Nah, kalau seumpamanya ada juga yang bilang bahwa, oh, uang itu tidak bisa membeli cinta, tapi juga bisa membeli beras, kan? Jadi dari pekerjaan saya sebagai book reviewer ini, saya bisa mendapatkan sedikit uang. Ini biasanya mereka kirim lewat PayPal. Jadi kayak yang namanya Kevin, itu tuh dia salah satu orang dari publisher di US. Dia ini akumulasi per bulan, teman-teman. Jadi berapa banyak buku yang saya review, dan mereka ngirim lewat PayPal biasanya. Jadi kan teman-teman selain satu bisa menambah kayak pengetahuan teman-teman, mengasah critical reading-nya teman-teman, teman-teman bisa dapat buku, teman-teman bisa expand next word kalian, teman-teman juga bisa seperti saya gitu loh. Kalau sudah kenal beberapa publisher dan mereka atau beberapa author kayak ini si Ala Yusri ini, dia minta saya untuk review bukunya dia, dan saya juga dapat uang dari situ, gitu kan. Jadi untuk tambahan kita membeli buku, tidak banyak, tapi at least it worth. Oke. Nah, apa suka duka sebagai book reviewer? Pernah suatu ketika saya mereview buku dari pengarang terkenal di Indonesia, yang menurut saya beliau harus belajar juga gitu loh mengenai tentang histori sejarah Indonesia. Saya menyampaikan baik-baik di Goodreads, dan dia sepertinya tidak terima, dan berujung saya ini di blog di Instagram, saya di blog di Goodreads-nya. Jadi kalau seumpamanya nanti ada teman-teman yang tertarik untuk menjadi book reviewer, dan ternyata ketika menulis review itu si author ini atau penulis ini tidak suka karena teman-teman menyampaikan pendapatnya teman-teman dengan jujur, bilang aja ke dia bahwa hey penulis, aku ini nge-review bukumu, bukan pasukan hore-horemu gitu ya. Jadi itu aja. Sekian. Terima kasih. Ini ada alamat email saya, nomor telepon, Instagram, yang Deskanto kebetulan di disable sama Instagram dan juga blog. Ya, kalau teman-teman mau melihat beberapa review saya. Jadi itu sebelum saya kasih sedikit quiz atau try out, kita mungkin bisa kalau teman-teman ada pertanyaan atau apa, teman-teman bisa tanya. Oke. Ada yang mau bertanya, silahkan.
raise hand atau langsung open mic nggak apa-apa ya Mbak Deska ya? Oh, silahkan. Kalau langsung open Sambil mic ya? nunggu saya mau nodong Mas Teguh nih biar bisa sharing. Teguh ya? Biar bisa sharing. Mas Teguh, satu mau tak todong nih. Satu tentang review seberapa pentingnya sih kita nulis review bagi Mas Teguh sama sebagai seorang personal ya, sama yang kedua sebagai seorang editor kayak buku kayak gitu. Mas Teguh. Oh, ada juga Emil nih. Emil, tak todong sekalian, kamu kan penulis. Nah, teman-teman yang dari Sulawesi, Emil Amir sudah ngerti ya siapa dia. Dia menulis buku Salah Dewi. Jadi aku mau nodong Mas Teguh sama Emil nih sebelum ke teman-teman, seberapa pentingnya sih review buku? Apalagi aku mereview buku kalian nih. Halo Bu Mas Teguh Deska. dulu terus ke Emil ya. Halo. Halo. Ini saya cari background yang sesuai dengan bahasa Jepang. Kamarnya Nobita. Oke. Saya nggak tahu kenapa gitu ya, tiba-tiba kok bisa masuk ke kelas ini. Gara-gara Bu Deska. Ya, karena saya juga ternyata Bu Deska, itu saya juga suka karya-karya. Saya belum bisa bahasa Jepang ya, tapi saya juga suka karya-karya penulis modern Jepang gitu. Jadi kayak mereka itu punya warna sendiri, punya pendekatan terhadap realitas yang unik gitu ya. Kemudian cara pandang terhadap dunia, kesepian, modernitas itu yang menarik di kalangan anak-anak penulis-penulis muda Jepang. Tapi kalau saya ditanya tentang seberapa penting ulasan, itu penting sekali Bu Deska. Sangat penting. Karena sebagai pribadi, teman-teman saya itu juga dulu nulis review gitu ya. Resensi saya pernah dimuat di Kompas, Peran Tempo, Jawa Pos, dan beberapa koran lokal lainnya. Gitu. Dan benar apa yang dikatakan Bu Deska. Gitu. Jadi resensi itu tidak boleh, resensi atau review tidak boleh hanya sekedar sinopsis. Kalau teman-teman cuma nulis sinopsis, mending cari di Google, cari di Goodreads, atau cari yang lain. Gitu. Jadi resensi itu edit value-nya yaitu harus ada perspektif baru yang ditawarkan oleh penulis, sehingga orang yang baca bukunya itu akan tertarik membaca bukunya, atau orang yang sudah membaca bukunya tertarik membaca ulang untuk mempertanyakan benar nggak sih perspektifnya penulis resensi ini. Nah, itu menurut singkat saya segitu. Saya ingat sekali salah satu penulis review yang paling saya suka itu ada namanya Michiko Kakutani, kalau Bu Deska ingat. Itu dia pengampu rubrik buku di New Yorker atau apa ya, pokoknya New Yorker kalau nggak salah. Dia itu pernah menulis satu kalimat yang saya sangat suka sampai sekarang untuk ulasannya buku Isabel Allende, The Japanese Lover. Oh, iya. Japanese Lover ini ya, terkenal banget sama si Allende. Si Allende ini teman-teman ketika nulis The Japanese Lover, dia itu bahkan tidak keluar dari kamar selama 3 bulan. Tidak mandi, tidak apa selama 3 bulan. Ada satu kalimat yang saya suka banget dari Michiko Kakutani di review itu. Dia bilang begini, Isabel Allende itu adalah bintang, tapi Japanese Lover tidak bersinar. Karena di situ ulasannya Michiko Kakutani mengkritik banyak hal di Japanese Lover. Jadi dari kata yang sependek itu gitu ya, itu bisa menimbulkan perspektif. Jadi aku yang baca gitu kayak gila, seorang Michiko mengkritisi Allende segini gitu. Jadi kan saya langsung pengen baca reviewnya, pengen saya selesaikan baca, kemudian saya ingin pastikan juga ketika saya membaca sendiri benar nggak sih apa yang dikatakan Michiko itu. Nah, tugas teman-teman seperti ini kalau menulis review. Ada satu lagi review yang sangat sering banget diulas, gitu, sering saya sebut gitu, bahwa ada ulasannya Kang Maman Mahayana, Kang Maman S. Mahayana ketika Cantik Itu Luka itu terbit pertama kali di penerbit Jogja sebelum di Gramedia. Itu dia dalam tanda kutip Maman S. Mahayana itu mengkritik habis-habisan Cantik Itu Luka di media Indonesia. Tapi kemudian itu menjadi polemik, menjadi berbalas-balasan resensi
esai gitu ya, dari antara Muhammad Ismail, Muhyiddin M. Dahlan, kemudian Catherine Bendel dan yang lainnya. Dalam tanda kutip resensi itu tuh menjelekkan buku dalam tanda kutip. Tapi justru ketika itu muncul, orang langsung reaksi, pengen Jadi kayak baca. bukunya laris gitu ya, untuk mendobrak penjualan juga ya. Nah, gitu. Jadi benar Bu Deska, tadi kalau dari segi penerbit itu sangat penting gitu. Meskipun saya tidak bisa mewakili penerbit saya ataupun penerbit seluruh Indonesia gitu ya. Tapi itu penting karena selain itu berarti direspon oleh pembaca, berarti buku itu dibaca oleh pembaca, itu juga memberikan dalam tanda kutip sebagai materi promosi. Jadi saya mau tanya nih sama teman saya, Emil. Emil ini kalau teman-teman tahu, apalagi yang dari Sulawesi ya, dan ada Makassar International Writers Festival dan yang lainnya, Emil ini sudah wirawiri. Bahkan ke Ubud Writers gitu loh. Bukunya Salah Dewi itu merupakan salah satu buku yang saya review juga. Dan sering saya todong buat nulis lagi. So Emil, seberapa penting sih kayak review buku bagi kamu sebagai seorang penulis di sini? Seberapa penting sebenarnya saya lebih kepada pembaca sih. Sebelum saya memilih buku yang saya mau baca, pasti saya nyari reviewnya dulu. Ini jelas kenapa sampai seterkenal itu. Soalnya saya kalau bahan bacaan saya kan belum begitu luas ya. Kadang-kadang karena waktu juga saya memilih-milih bacaan gitu kan. Jadi nggak semua harus saya baca gitu kan. Jadi kalau memang yang ada reviewnya dan terus reviewnya itu kayak ya kayaknya ini menarik buat saya untuk tulisan selanjutnya mungkin, nah saya akan baca lagi. Nah saya cari bukunya. Jadi review itu sebenarnya ya penting kalau buat saya karena sebelum saya baca bukunya orang ya cari reviewnya dulu. Seperti itu sih, Deska. Oke, tapi kalau kamu sebagai seorang penulis, review ini bagaimana, Emil? Seberapa pentingnya sih? Itu kan dari Emil sebagai seorang pembaca ya. Kalau sebagai penulisnya, review sih menariknya adalah saya dapat sudut pandang yang lain lagi gitu kan. Oh ternyata yang saya sangka kayak gini, orang lain mikirnya kayak gitu, beda dengan pemikiran saya gitu. Jadi akan memperluas sudut pandangnya kita sebagai penulis seperti itu. Jadi saya nggak terpatok dengan pikiran saya sendiri gitu kan. Jadi pembaca ternyata punya pengalaman atau pengalaman membacanya yang beda gitu kan dan beragam. Nah justru karena beragam itu jadinya menarik dan tentu saja dari penulis sendiri sih tergantung penulisnya sendiri apakah dia mau mengikuti pembacanya itu reviewnya atau mencari hal-hal baru atau menggabungkan pendapatnya sendiri dengan apa yang dia dapat dari pembaca itu. Keren. Keren. Gitu loh. Kamu sebagai pembaca, kalau kamu membaca book review atau review buku yang menurut kamu itu kayak dia nggak suka sama bukumu atau gimana, kamu gimana? Kalau saya kan begini ya Pak, kalau buku udah terbit kan itu sudah lepas dari penulis ya. Jadi ya itu maunya pembaca. Jadi ibaratnya ya saya anggap sih buku itu kayak anak saya gitu kan, dia bersosialisasi dengan pembacanya. Jadi dia tergantung dia gitu kan. Dia dikomentari seperti apa, dinilai seperti apa. Nah, itu saya sebagai penulis sudah lepas gitu kan. Ya kalau udah terbit gitu kan. Nah, kalaupun nanti ada mau untuk perbaikan ya mungkin untuk karya selanjutnya. Itu aja sih. Saya kalau sebagai penulis nggak mempermasalahkan ketika buku saya dijelek-jelekan atau apa ya. Udah ya kalaupun itu kan kalau udah terbit itu artinya kan udah ada kualitasnya gitu kan menurut penerbitnya gitu kan. Nah, kalau pembacanya setuju nggak setuju ya itu kan dari persepsinya masing-masing gitu. Kita kan nggak bisa mengontrol maunya pembaca kayak gimana gitu kan, penulis nggak bisa gitu kan, yang bisa dikontrol itu diri kita sendiri, penulisnya sendiri gitu kan. Nah kalau kita mau memasukkan itu nanti untuk kedepannya sebagai masukan bisa juga, atau malah kadang-kadang juga dari komentar pembaca itu kadang-kadang saya dapat ide juga untuk oh kayaknya iya bagus ya kalau menulis kayak gini.
dapat cerita lagi gitu kan. Nah, justru itu bagus untuk mengembangkan ide-ide lagi untuk berkarya. Gitu sih menurut saya, Deska. Oke, keren, keren. Thank you, Amir. Terima kasih sudah. Thank you, Mas Emil sama Mas Teguh sudah mau tak todong. Harusnya aku yang ngomong ya, Mas Reza, tapi malah aku nodong orang lain di sini. Oke, mungkin dari teman-teman Unhas atau teman-teman Undip ada pertanyaan. Oh, ada yang raise hand. Silakan. Mungkin open mic aja ya. Siapa nih yang? Sebenarnya ada pertanyaan lewat chat juga, si Lutfia yang lebih awal sih, tapi nggak apa-apa. Oke, mungkin ke ini dulu, ke Risman dulu, habis gitu ke Lutfia ya. Baik. Oke, mari silakan Risman. Baik Kak, terima kasih sebelumnya atas kesempatannya. Saya ada 2 pertanyaan tentang review buku. Yang pertama, sebelumnya saya sudah beberapa kali mereview buku, tapi saya selalu merasa review saya itu kayak sangat umum dan sangat general. Bagaimana caranya kita supaya review kita tidak terlalu umum begitu, Kak. Terus yang kedua, ini saya juga sering berdebat dengan beberapa teman, berapa kebatasan kita menaruh spoiler dalam review buku. Misalnya saya mereview novel, biasanya ada hal yang menarik yang ingin saya tulis, tapi saya ragu apakah ini spoiler atau tidak. Bagaimana Kak? Mohon pencerahannya. Oke, terima kasih Risma. Makasih sekali Mas Risman untuk pertanyaannya. Bagaimana kayak reviewnya ini umum, general, supaya nggak terlalu umum ya. Saya juga merasa review saya ini juga terlalu kadang umum sih, itu wajar. Biasanya kalau kita penulis akan selalu merasa, aduh tulisanku kok receh banget ya. Remahan peyek gitu loh. Tapi ingat, yang namanya remahan peyek itu malah justru kadang lebih enak daripada peyeknya. Jadi itu wajar. Cuman saya kira kayak setiap review itu punya style yang beda-beda. Sama yang seperti contoh yang kayak Mas Teguh tadi bilang gitu loh, Mas Risman. Jadi apa yang biasa saya lakukan, ya saya akan menaruh kayak informasi yang mungkin kayak penulis lain itu nggak kepikiran gitu loh. Ketika saya kayak contohnya, ketika saya ini menulis buku Ihara Saikaku yang saya tadi pernah bilang ke teman-teman gitu loh. Apa sih yang menarik dari cerita-ceritanya Saikaku? Oh, kadang kita merasa bahwa sebagai kayak Japanese people itu mereka tidak begitu ekspresif, tapi ternyata si Saikaku ini dia sangat ekspresif ketika menggambarkan sexuality gitu loh. Bahkan homoseksualitas atau seksualitas yang ada di sana itu sangat gamblang gitu kan. Terus poin lain yang saya biasanya tambahkan untuk jadi yang mungkin orang lain nggak kepikiran, kenapa sih kayak di Saikaku ini kebanyakan bukunya kalau perempuan itu harus di-disgraced, seperti dia ini kayak selingkuh dengan cowok lain, terus di-disgrace, sementara kalau laki-lakinya itu oke-oke aja, mau hubungan sesama jenis. Tapi endingnya meskipun harakiri kayaknya itu lebih terhormat gitu loh. Jadi kenapa beda kayak gitu. Itu biasanya informasi yang saya masukkan yang saya pikir orang lain mungkin nggak akan kepikiran itu dan membuat kayak review kita ini sedikit lebih beda dari yang lain. Sementara untuk batasan saya kira seperti yang kalau mungkin nanti saya kasih link ke beberapa review.
apa namanya, kalau untuk spoiler atau apa itu tuh ya kita ngomong secara garis besarnya aja Mas Risman. Jadi kayak oh ceritanya tentang ini tanpa kita perlu menyebutkan endingnya atau apa. Nah, cuman dalam beberapa kasus kayak seperti kita contohnya kayak mereview buku ini kumpulan cerpen ya kayak yang di Sambal dan Ranjang. Itu kan ada satu cerita di mana suaminya itu minta dibuatkan sambal tiap malam gitu kan biar libidonya selalu kencang padahal dan si istri ini nggak boleh kerja gitu loh suaminya padahal nggak boleh kerja suaminya pencemburu padahal suaminya ini juga sama perempuan lain gitu loh jadi kan ini kayak doksa ya mungkin teman-teman doksa itu kayak atau kayak subjugasi perempuan gitu loh, Mas. Dan itu ketika saya menulis itu, menulis tema sub itu, saya cuman kasih kayak, oh di bagian ini tuh saya merasa bahwa kok subjugasi perempuan kayak gini, atau di cerita ini dan ini kok merasa bahwa seperti ini, karena perempuan kok seperti kayak ditekan di ini. Jadi nggak usah cerita kayak full satu buku itu kayak gimana, cuman ambil aja bagian-bagian poin terpenting dari apa yang nanti poin yang mau Mas Risman sampaikan seperti itu. Kalau itu berdasarkan pengalaman saya. Oke. Gitu Mas Risman, semoga menjawab ya. Baik Kak, terima kasih banyak atas jawabannya. Semoga menjawab ya. Kalau enggak nanti tolong kasih tahu. Ada lagi mungkin yang mau bertanya? Lutfia. Ya, sebelumnya saya Lutfia. Saya ingin bertanya, Kak, gimana kalau misalkan kita mau mereview buku, tapi buku tersebut sudah dijadikan film, terus apakah di dalam review buku tersebut kita harus nambahin info-info yang ada di film itu, misalkan kayak saya udah nonton film Harry Potter, tapi saya tuh baru tertarik baca bukunya setelah nonton filmnya. Jadi saya baru ada keinginan untuk mereview bukunya itu setelah nonton, dan ternyata kenyataannya banyak kayak seperti yang tadi Kak Deska bilang, kalau misalkan terkadang hal yang di buku itu nggak semuanya ada di dalam film kalau dijadikan film kan. Nah, kalau kita baru mau mereview dalam kejadian seperti itu, apakah harus kita tambahkan juga poin-poin yang ada di film tersebut? Oke, makasih. Oh, sama-sama Lutfia. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya, itu tuh juga bisa dimasukkan sebagai kayak informasi tambahan gitu loh Lutfia. Kayak tadi saya memberi contoh kan Bumi Manusia. Nah itu tuh kayak di novel beda banget ceritanya sama di film. Di film itu lebih banyak kayak cinta-cintaannya, sementara di novel itu lebih banyak konflik antara pribumi atau natif dengan yang peranakan dan juga dengan so-called kolonialis gitu kan. Nah, di situ kita juga bisa bilang bahwa oh ternyata setelah saya melihat bukunya seperti ini. Nah, kalau dalam kasus Lutfia yang mengambil contoh kayak Harry Potter, Lutfia bisa bilang kayak, oh saya ini melihat filmnya loh, dan film itu menarik buat saya seperti ini karena ini, dan membuat saya tertarik untuk baca bukunya. Sementara saya merasa kalau dan saya merasa bahwa oh ketika saya baca bukunya, feeling yang saya dapat tuh ini gitu kan. Lutfia bisa bilang seperti itu gitu loh, bisa untuk tambahan seperti itu. Despite of Lutfia juga bisa kasih references yang lainnya, contohnya kayak Harry Potter ini buku dan film ini, kalau filmnya mungkin lebih laris karena terjual berapa gini, sementara bukunya seperti ini. Jadi gitu loh. Atau bisa juga menambahkan kayak bagaimana dunia fantasi atau magis itu menjadi suatu daya tarik tidak hanya di buku tapi juga di film dan yang lainnya. Itu di review Lutfia nanti.
Seperti itu. Semoga menjawab ya. Jawabannya Kak Deska. Semoga menjawab ya. Ini ada satu pertanyaan lagi nih Mbak Deska, tetapi via chat. Cuman saya tanya langsung aja. Fajrin, mau nanya open mic atau saya bacakan aja nih? Kalau misalnya mau saya bacakan ya nggak apa-apa sih. Saya bacakan saya bicara saja langsung. Baik. Begini Kak, saya Fajrin ingin tanya, kalau misalnya mereview buku itu, kayak misalnya terlalu banyak ekstranya atau gimana, kayak bagaimana cara mengukur ekstranya itu terlalu banyak atau tidak? Karena dari pengalaman pernah melihat review buku, terus lebih banyak ekstranya daripada daripada review yang diberikan. Terima kasih Kak. Sebenarnya kalau review buku tidak harus tidak harus dari awal sampai akhir itu kita ngomongin apa yang ada di buku itu, Fajrin. Tapi apa yang bisa kita analisa dari buku itu untuk kayak menambahkan nilai poin atau menambahkan ekstra dalam ininya kita, dalam book review kita. Saya minta untuk teman-teman, karena kan kita ketemu lagi nanti November ya, untuk menuliskan menuliskan book review dari salah satu buku karangan penulis Jepang, atau penulis diaspora Jepang, dan silahkan nanti di-upload di Google Drive, saya akan kasih linknya. Nanti kasih aja formatnya kayak nama teman-teman dan student number, jadi Bu Meta juga mungkin bisa ngecek. Sama minta tolong teman-teman, ini ada juga kayak evaluasi form, jadi teman-teman nanti bisa isi, linknya nanti saya share. Nah, apa yang bisa teman-teman lakukan? Silahkan menulis review dalam bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, karena kalau bahasa Jepang saya nggak bisa baca, yang bisa baca cuma Bu Meta sama Mas Reza. Oke. Dan tolong buatlah itu semenarik mungkin gitu loh. Jadi kasarannya, sekalian lah teman-teman, book review ini dipakai untuk mikir, kira-kira sebagai mahasiswa sastra Jepang, aku mau nulis opo ya untuk tesisku nanti. Kan tadi saya bilang bahwa bisa analisa Saikaku, bisa juga analisa Lady Ichibuko, analisa Genji, padahal Genji udah banyak, nggak usah dianalisa, atau analisa penulis diaspora Jepang sambil book review dan yang lainnya, kan bisa nanti dikembangin jadi tesis. Deadline-nya 1 November 2021 jam 12 malam. Jadi nanti dua reviewer terbaik akan dipilih dan akan mendapatkan satu buku dari saya. Jadi ada 2 buku untuk 2 reviewer terbaik. Oke, seperti itu. Saya share sekarang untuk upload-nya dan yang lainnya. Jadi Bu Meta, Mas Reza nanti bisa ngecek, dan kami bertiga bisa milih nih mana yang terbaik. Ada berapa orang nih? Ada 45 orang. Tadi harusnya 53, tapi mungkin ada yang pergi ya, ada yang out. Jadi silahkan. Teman-teman bisa upload review teman-teman di sini, dan juga saya minta evaluasi teman-teman untuk diskusi kita hari ini. Bu Meta, sorry, malah murid-muridnya tak kasih tugas nih. Sorry, saya tidak on cam. Saya tidak on cam. Saya harus menyelesaikan deadline dalam jangka waktu 30 menit ke depan. Dan terima kasih atas bimbingannya. Semoga kita masih bisa kerjasama di lain waktu. Terima kasih banyak Bu. Atas masukannya hari ini sangat menarik. Saya sebenarnya kerja sambil mendengarkan. Jadi saya sebenarnya tertarik, cuman karena saya harus 30 menit lagi harus mengirimkan sesuatu, jadi saya mohon maaf. Terima kasih banyak. Saya ngerti rasanya dikejar deadline buat akreditasi. Oke, jadi teman-teman ini ya, silahkan nanti upload reviewnya teman-teman, paling lambat nanti tanggal 1 November. Jadi teman-teman nanti teman-teman nanti bisa baca pelan-pelan, bisa mikir, oh aku mau nulis ini. Nanti Mas Reza sama Bu Meta bisa pilih, bisa ngecek juga murid-muridnya yang ngumpulin.
dan kita bisa milih kayak dua reviewer terbaik untuk didiskusikan, dan kita diskusi kayak ini loh review ini tanggal 25 November nanti. Baik, terima kasih Mbak. Ya, menarik sekali Mbak sih kuliah kita hari ini. Saya terus terang ya Mbak, meskipun saya di Fakultas Sastra beberapa tahun lalu ya, sejak awal kuliah di Unhas ya, saya juga alumni Unhas, itu kita tidak ada mata kuliah khusus loh ya untuk ngebahas tentang apa yang kita pelajari hari ini, dan terus terang saya sendiri pun sangat terbantu. Cuman saya sedikit bertanya-tanya, saya menerka-nerka aja sih jawabannya, perbedaan antara tinjauan pustaka yang ada di skripsi atau disertasi atau tesis dengan buku ini. Kalau book review mungkin lebih shorter ya Mas, lebih untuk fun ya Mas Reza, dan biasanya kan juga lebih pendek kan, dan bahasanya pun kayak seenak wudelnya sendiri gitu. Oke, terima kasih teman-teman, terima kasih Bu Meta, terima kasih Mas Reza, salam dari Bangkok, sampai ketemu lagi bulan November nanti. Makasih Mbak Deska.